keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh iya. Ya, jadi mungkin mohon maaf Pak waktunya saya. Ya silakan, tidak apa-apa. Jadi Pak, yang pertama saya kenal Bapak itu sudah luar biasa sekali. Dari teman-teman yang saya dengar, Bapak sudah lama sekali menjadi seorang pemimpin, mungkin bukan hanya di SMA 6, tapi beberapa sekolah sebelumnya Bapak sudah menjadi seorang pemimpin. Ya, alhamdulillah sudah 7 tahun. Ya, Masya Allah Pak, ini luar biasa sekali. Sudah 7 tahun. Iya, jadi di sini Pak, saya ingin belajar juga dari beberapa pengalaman Bapak yang Bapak lewati selama ini. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, yang pertama kita harus melihat dulu kasusnya bagaimana modelnya. Oh iya. Iya, bagaimana modelnya, kemudian kita ambil langkah mendiagnostik, oh kasusnya ini yang berkenaan dengan ini. Nah, kemudian setelah itu kita menganalisis masalah itu, kemudian mengambil solusi, bagaimana solusinya yang terbagus yang dapat menunjukkan keseluruhan dengan tidak lari dari etika yang digunakan di sekolah. Oh iya, Masya Allah tadi. Jadi tetap mempertimbangkan bagaimana apa yang akan dituju itu tercapai dan semua juga merasa nyaman dengan keputusan itu. Nah, Masya Allah luar biasa. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, tempat Bapak sebagai pemimpin, begitu Pak maksudnya, terutama untuk kasus-kasus di mana di sini ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya. Caranya kita harus mempelajari dulu kedua kasus tersebut, kemudian melihat kewajiban-kewajiban yang mana dari keduanya, kemudian kita mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah. Jadi kita bersama-sama guru memutuskan, dengan catatan kedua masalah kebajikan tersebut harus terangkum keseluruhan dan bisa bermanfaat untuk keseluruhan dari guru-guru. Dengan catatan itu tadi harus mengambil suara dari guru, kemudian nanti saya memutuskan bahwa yang ini. Jadi keputusan yang kita ambil adalah hasil musyawarah dari semua guru ini. Jadi tetap melakukan sebuah musyawarah pastinya yang jadi patokan utama Pak di harus sebuah keputusan. Iya Pak. Nah, dalam hal ini Pak, mungkin dari apa yang Bapak ambil sebagai bentuk penyelesaian, ada langkah-langkah atau ada prosedur yang biasa Bapak lakukan untuk hal ini, untuk melakukan atau mengambil keputusan seperti itu? Oh iya, langkah-langkahnya itu yang pertama, untuk mengambil keputusan yang pertama kita harus lihat dulu keputusan apa yang kita mau ambil, identifikasi masalahnya. Kemudian setelah kita identifikasi, kita harus mempelajari bahwa ini masalah yang berkenaan dengan ini, dengan catatan yang kita kedepankan bagaimana caranya sebentar di dalam menyelesaikan masalah itu kondusif sekolah yang perlu kita harus perhatikan. Di situ intinya kondusif, jangan lari dari kondusif. Kita selalu membuat agar sedapat mungkin di dalam menyelesaikan masalah itu semua ruang lingkup sekolah, stakeholder sekolah itu semuanya merasa senang, merasa senang, kemudian merasa terpuaskan, kemudian yang bisa memotivasi sehingga mereka bisa bekerja lagi dengan nyaman. Itu tadi, pengambilan keputusan itu harus bersifat adil. Adil dari semua warga sekolah. Jadi intinya harus bersikap adil dan memperhatikan bagaimana lingkungan harus kondusif dengan keadaan kita. Luar biasa Pak, ini adalah keputusan yang sangat bijak menurut saya. Selanjutnya Pak,
tadi, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, umumnya dalam kita mengambil suatu keputusan yang efektif, yang pertama itu tadi harus keputusan yang kita ambil sesuai dengan masalah yang identifikasi masalah yang sudah kita lakukan. Kemudian penyelesaian masalah itu harus memuat semua keputusan bersama dengan guru-guru, kemudian semua terwakili, sehingga betul-betul keputusan yang kita ambil itu efektif dan bisa semua dilaksanakan oleh warga sekolah. Iya, karena tidak jarang Pak, pasti pada saat kita mengambil sebuah keputusan itu kadang kita merasa dilema, apakah keputusan kita ini sudah benar atau tidak. Jadi sangat jelas tadi saya dengar juga dari pemaparan yang pertama Pak, bahwasanya itu harus benar-benar dilakukan dengan lingkungan yang kondusif dan secara musyawarah. Luar biasa Pak. Masih lanjut Pak, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, karena saya pikir selama kita mengambil sebuah keputusan jelas pasti ada sebuah tantangan. Hal-hal apa saja itu Pak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak lakukan? Hal-hal tantangan yang bisa terjadi biasanya itu apabila ada suatu kasus yang menyangkut masalah etika, baik masalah kepada siswa atau yang lainnya. Katakanlah ada suatu kasus yang harus kita putuskan bersama, tapi orang lain melihat dari luar, dari luar, kok kurang benar begini. Nah, itulah makanya kita akan mengadakan pendekatan kepada baik kepada warga sekolah maupun kepada warga masyarakat, memberikan pengertian bahwa ini yang begini yang sifatnya mendidik. Karena kadang di luar sana masyarakat juga salah mengartikan apa yang menjadi perlakuan yang sebenarnya kita lakukan di sekolah. Jadi benar-benar harus meluruskan Pak, jangan sampai ada miscommunication di sini. Oke Pak. Jadi lanjut Pak di sini. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak menyelesaikannya secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal, maksudnya begitu Pak, dalam menyelesaikannya, dan tolong Pak bagaimana prosedur yang Bapak jalankan? Kadang-kadang ada satu masalah yang harus diputuskan di situ, tidak bisa lagi tidak. Contoh, apabila ada misalnya ada kasus yang terjadi pada siswa, katakanlah perkelahian, maka pada saat itu juga harus diputuskan dengan catatan itu tadi harus mengambil keputusan bersama. Walaupun sebentar yang kita pikirkan itu sebagai seorang pimpinan atau seorang manajer itu harus mengetahui bahwa kalau saya ambil keputusan ini dampaknya ke sini. Kita harus pelajari memang dampaknya. Kemudian ada juga kasus yang harus kita melalui beberapa orang. Tidak bisa kita langsung mengambil di situ, tapi kita harus melalui beberapa pendapat, baik dari komite, dari guru. Jadi kadang-kadang ada waktu selama itu 1 hari, paling lama 1 hari. Masalah itu harus diselesaikan. Kemudian itu dengan catatan itu tadi, mendengarkan dari semua pihak baru kita mengambil keputusan. Contohnya saja, misalnya ada seorang anak yang terkendala yang sudah kita lihat kalau kesehariannya mereka tidak memungkinkan untuk naik kelas. Di sini tidak bisa langsung diputuskan. Kenapa begitu? Karena untuk memutuskan bahwa seorang anak ini tidak naik kelas, kita harus meninjau dari beberapa aspek dari siswa tersebut, baik masalah lingkungan di rumahnya, orang tuanya, apa sebabnya sehingga mereka kadang-kadang tidak rajin, apakah memang sudah pernah wali kelasnya atau mendatangi di sana, sehingga terjadi hal itu yang perlu kita pelajari. Karena
keputusan yang kita ambil tidak boleh merugikan terhadap siswa, begitu juga tidak boleh merugikan guru. Jadi kedua hal harusnya yang semestinya bertolak belakang. Guru mengatakan tidak naik, tapi kalau kita tidak naik berarti siswa lagi yang rugi. Kita harus melihat. Makanya kita harus memutuskan satu hal yang memang betul tidak merugikan siswa dan tidak merugikan guru. Kemungkinan ada cara-cara lain yang sehingga bisa bertemu di antara guru dengan siswa. Jadi benar-benar harus jeli bagaimana mencari jalan keluar, Pak ya. Jadi untuk memutuskan hal yang sebesar itu nanti dampaknya bagaimana ke depannya untuk menggapai cita-cita si anak ini. Kalau misalkan kita bisa langsung memutuskan ini tidak naik kelas ya Pak, luar biasa. Dan jadi ada dua hal yang saya bisa petik dari sini Pak, bahwasannya kalau kita mengambil sebuah keputusan ada yang benar-benar di tempat itu saat itu juga kita benar-benar harus, kalau ini mungkin dalam ranah yang sudah urgen ya Pak. Jadi kemudian tadi contoh yang masalah siswa tadi itu benar-benar harus melalui dulu beberapa aspek yang harus kita lewati untuk mempertimbangkan kembali. Soalnya kan nasibnya anak. Iya Pak, ini masa depannya masalahnya. Jadi di sini harus benar-benar bagaimana kita memperjuangkan antara kedua belah pihak ini bisa benar-benar merasa nyaman dan aman. Iya Pak. Dan di sini ada beberapa faktor juga Pak. Oh ini sudah saya tangkap tadi dari pembicaraan Bapak bahwasannya dalam memutuskan sebuah keputusan Bapak biasa berkomunikasi juga dengan beberapa rekan sejawat di sekolah, karena di sini ada bentuk pertanyaan apa yang mempermudah ataukah ada yang membantu Bapak pada saat melakukan sebuah pengambilan keputusan. Dan saya pikir tadi itu sudah terjawab Pak ya, karena adanya bantuan atau komunikasi bersama dengan rekan-rekan sejawat. Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak kira-kira bisa ambil Pak dari hal bagaimana kita mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika? Pembelajaran yang pertama, terus terang saya katakan, setidaknya kita harus selalu memanfaatkan itu masalah atau apa. Artinya kita senang, masalah juga selesai, orang juga senang. Orang juga senang terhadap apa keputusan apa yang kita ambil. Kemudian kita harus selalu di dalam prinsip saya, kita harus selalu bagaimana caranya kita harus menyenangkan orang lain, walaupun berbagai masalah yang dia munculkan, tapi kita harus mencari solusinya bagaimana caranya masalah itu bisa selesai dengan bagus, dengan itu tadi tidak ada orang-orang yang dirugikan. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang mampu membuat orang nyaman, dan insya Allah keputusan itu juga akan lebih bermanfaat kepada teman atau rekan dalam hal ini yang sebagai akibat dari apa yang menjadi keputusan kita Pak. Jadi benar Pak, dari beberapa rangkaian pertanyaan yang saya katakan tadi Pak, saya sebagai pelajar dan calon pemimpin, insya Allah paling tidak pemimpin dalam pembelajaran, sebagai seorang guru sangat terbantu sekali dengan apa yang menjadi pengalaman Bapak, karena saya berpikir bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka dua hal yang harus dimiliki, bagaimana kita mampu berpikir tenang dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ini sangat luar biasa Pak ya. Kemudian saya ingatkan, jika sekiranya nanti kita jadi pemimpin, maka tanamkan dalam hati bahwa saya ini adalah merupakan pelayan. Jadi pelayan, kemudian pelayan kepada guru-guru, kepada siswa, dengan kepada tata usaha. Itu intinya. Jadi intinya jadi sebagai pemimpin itu bukan sebagai
dia adalah yang terbaik atau dia yang mempunyai jabatan yang paling tinggi. Namun yang sebaliknya, beliaulah yang harus menjadi pelayan dari semuanya. Jadi lebih rendah hati, Pak, lebih bijak lagi, Masya Allah. Kemudian kita selalu belajar dan belajar terus, sehingga apa yang terjadi kalau ada masalah teman atau yang lain guru yang dibawa kita, setidaknya kita harus mampu memberikan pencerahan, memberikan penjelasan apa yang mereka tidak mengerti atau tidak paham terhadap sesuatu hal di lingkungan kerja, di sekolah ini. Luar biasa. Jadi pemimpin itu, Pak, tidak mudah menurut saya. Jadi satu hal, kalau kita menjadi pemimpin berarti kita dipercayakan sama Allah bahwa kita bisa menjadi contoh yang baik. Namun di sisi lain, sebagai manusia berarti kita harus bekerja keras. Bagaimana kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik dengan seluruh stakeholder yang tempat kita bekerja, agar kita bisa menjadi tempat curhat, tempat berbagi, kemudian bisa menjadi teman, dan bahkan menjadi ayah atau adik untuk semuanya. Kemudian ingat lagi satu, kita harus mampu menjadi teladan. Pastinya, Pak, ini karena seorang pemimpin itu tidak mungkin menjadi pemimpin kalau jiwa teladannya itu belum muncul. Iya, Pak, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Jujur hari ini walaupun ini adalah sebuah rangkaian wawancara juga, tapi alhamdulillah saya sangat berterima kasih, Pak, karena ilmu yang disampaikan itu menjadi salah satu acuan untuk saya, setidaknya sebagai seorang perempuan paling tidak bisa terkait tentang bagaimana pengambilan sebuah keputusan sebagai pemimpin. Artinya di sini bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Saya adalah saya Risma, Bu. Di sini ingin bertanya banyak hal karena saya pikir Ibu adalah seorang kepala sekolah yang luar biasa, dikenal oleh rekan-rekan sejawat di sini bahwasanya Ibu dalam mengambil sebuah keputusan itu ada beberapa hal yang biasanya kita jadikan sebagai rujukan. Dalam hal ini saya ingin bertanya, Bu, yang pertama, ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, dalam hal ini adalah sebuah dilema etika dan rujukan moral, seperti apa Ibu menanggapi kasus-kasus itu? Baik, jadi dalam hal ini pertama-tama itu tentunya kita telusuri dulu masalah apa yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, memanggil anak tersebut yang bukan kesalahan dalam hal ketika berkaitan dengan siswa, ya, Bu. Kalau misalkan dilema etika ini, Bu, yang saya tahu dilema etika itu kan adalah sebuah keputusan yang harus diambil di mana kita berdasar antara nilai moral dan kebenaran. Jadi kita berkatakan bahwa ini adalah keluargaku, sementara ada aturan yang saya harus pegang. Nah, ketika ini kasus ini ada pada guru misalkan atau rekan sejawat, bagaimana Ibu menanggapi masalah itu? Baik, jadi kalau masalah ini mungkin hampir sama ya dengan mengenai siswa dengan sekolah. Itu pertama adalah kita langsung memanggil bersangkutan, terus lalu apa namanya setelah itu kemudian dibimbinglah bagaimana
sama-sama mencari solusi agar masalah ini bisa selesai tanpa ada yang merasa dirugikan sama sekali. Ya. Ya Bu, baik, pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini Ibu pasti mengambil sebuah keputusan di sekolah. Terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan terkait hal itu? Dalam hal ini, misalnya di sini seandainya pernah terjadi di kami itu, mungkin saya bersama rekan-rekan pertemuan singkat untuk mencari solusi tersebut. Jadi intinya didasari dengan bermusyawarah. Iya, Jadi apapun keputusan itu selalu diambil dengan bermusyawarah. Iya. Selanjutnya Bu, dari pengambilan keputusan pasti ada langkah-langkah atau prosedur. Nah, seperti apa tuh prosedur yang biasa Ibu lakukan dalam hal ini? Kalau selama ini langkah-langkah yang saya tempuh itu pertama kali melakukan musyawarah Ya. selanjutnya itu dalam ini kadang kita itu memintai pendapat dari rekan tersebut atau saran bagaimana caranya, lalu kita mencari solusinya. Jadi dalam hal ini ketika kita meminta saran itu artinya di sini sama halnya dengan mencari kebenaran, salah benarnya. Kemudian setelah itu diuji lagi bagaimana sehingga mendapatkan titik akhir menjadi sebuah keputusan ya Bu. Masya Allah luar biasa sekali Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika, dilema ya. Jadi selama ini yang terjadi itu kadang setelah kita telusuri sudah ada solusinya, biasanya itu efeknya itu kadang yang bersangkutan itu agak berubah, yang tadinya agak susah ini akhirnya akan baik. Jadi artinya pendekatan secara emosional. Nah, setelah itu akan sedikit-sedikit teman-teman mungkin yang dianggap kita punya sedikit kekeliruan atau salah paham itu akan lebih bagus lagi ya Bu. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bu lakukan di sekolah? Yang merupakan tantangan itu yang selama ini itu kadang dari masalah pribadi seseorang dan seorang itu kadang kita itu memberi pengertian atau memberi solusi istilahnya, tapi kadang juga si bersangkutan itu ditanggapi, namun setelah mungkin berpikir lama kembali lagi solusi yang pernah itu kadang. Jadi pada intinya yang tadi itu selalu didasari dengan bagaimana kita mendekati secara emosional, pelan-pelan saja, dan pada akhirnya dia akan menyadari sendiri apa yang menjadi sebenarnya kekurangannya dan akan kembali berkomunikasi ke Ibu tentang keputusan yang sebenarnya yang kita ambil. Ya Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Apakah misalkan dalam menanggapi masalah itu apakah langsung diputuskan
ataukah ditunda dulu, butuh waktu atau ada jadwal tertentu yang ibu buat untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan masalah yang ibu hadapi? Kalau tentang itu, misalnya ini masalah itu ini ya, timbulnya masalah. Jadi kalau memang ada misalnya kendala atau masalah itu, kadang itu pertemuannya tidak dijadwalkan. Iya, tidak dijadwalkan. Jadi artinya maksudnya ibu bergantung masalahnya. Iya. Kalau memang masalahnya hari itu harus diputuskan, ya tidak menunggu waktu. Iya. Jadi kalau ada misalkan ada masalah yang bisa diatur di lain waktu, ya begitu. Oh, gitu. Jadi dikondisikan gitu ya. Oh iya, gitu. Terus dalam hal pengambilan keputusan ini ibu, apakah ada faktor lain atau orang-orang tertentu yang selalu menjadi teman ibu mengambil keputusan, yang membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Jadi selama ini untuk mengambil keputusan itu saya ambil dari teman sendiri yang merupakan orang tertua di sini, teman di sini ada yang di belakang. Maka itu saya sebelum mengambil keputusan kadang saya Musyawarah dulu, cari ya. Jadi artinya dalam pengambilan keputusan itu tentunya tidak terlepas dari orang-orang yang dianggap ya, yang dikuatkan, bahkan mungkin walaupun itu bukan yang terkuat, tetapi ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik dan memberikan saran atau solusi yang dinilai positif, maka itu bisa membantu dia sih dalam pengambilan keputusan. Ibu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pelajaran apa yang ibu kira-kira dapatkan dari hal pengambilan keputusan yang ibu terima? Jadi pelajaran yang bisa saya tarik di situ pertama, mengenal lebih luas yang namanya usaha, juga lebih memperkuat persaudaraan. Jadi intinya pada saat kita pengambilan keputusan dan melibatkan beberapa rekan sejawat, apalagi yang dituakan di sekolah, itu akan semakin mempererat hubungan kekeluargaan kita, bukan hanya sebagai keluarga di luar sana, tetapi di dalam lingkup sekolah itu layaknya kita adalah satu darah, satu keluarga yang benar-benar membuat hubungan lebih harmonis. Ya, luar biasa sekali ibu. Hari ini saya sangat bersyukur karena saya bisa belajar tentang bagaimana ibu memaparkan pengambilan keputusan. Jadi saya salah seorang guru juga sangat bersyukur hari ini karena saya bisa belajar banyak hal terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi tentunya saya juga sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, soalnya akan banyak belajar lagi terkait pengambilan keputusan. Bahwasanya pengambilan keputusan itu kita tidak terlepas dari orang lain. Terima kasih banyak ibu atas waktunya, dan mohon maaf kalau hari ini saya mengganggu atau mungkin ada hal penting yang ibu akan lakukan, tapi ibu saya datang, saya mengucapkan banyak terima kasih ibu.